Cerita ini terjadi di London, Inggris. Dalam sebuah dunia fiksi, saat itu Inggris berada di bawah pemerintahan partai totaliter bernama Api dari Utara yang berkuasa secara tunggal. Kebebasan berbicara masyarakat Inggris diawasi dan dibatasi. Siapapun yang dianggap memiliki pikiran pengkhianatan akan ditangkap polisi rahasia dan dieksekusi. Pada malam tanggal 4 November, menjelang larut, tokoh utama wanita, Eve, karena melanggar jam malam, dibuntuti oleh beberapa polisi rahasia dengan niat buruk. Saat itulah muncul seorang pria misterius bertopeng Guy Fawkes yang menyelamatkannya. Evie bertanya siapa dia. Orang bertopeng itu lalu menggunakan serangkaian kata berawalan huruf V untuk menjelaskan bahwa ia memakai topeng demi menyembunyikan identitas. Ia berkata bahwa ia ingin menegakkan keadilan bagi rakyat yang selama ini tertindas, melawan dengan kekerasan terhadap kekerasan. Satu-satunya cara adalah dengan membalas dendam, vendetta. Ia kemudian melukis huruf V di dinding. Pria bertopeng yang dikenal sebagai V mengundang Eve menghadiri konsernya. Mereka naik ke atap menunggu dentang jam tengah malam tanggal 5 November. Hari itu sebenarnya adalah peringatan tradisional Inggris, malam Guy Fawkes, mengenang kegagalan seorang pemberontak yang berusaha meledakkan gedung parlemen 400 tahun lalu. Namun, V justru memilih tanggal itu untuk mengingatkan rakyat akan wajah asli para penguasa Inggris. Ia mengangkat tongkat konduktor seolah memimpin orkestra tak kasat mata. Tiba-tiba, pengeras suara di jalan benar-benar memainkan Overture 1812. Banyak orang keluar rumah meski jam malam masih berlaku. Saat musik mencapai klimaks, patung Dewi Keadilan beserta gedung Old Bailey dihancurkan ledakan besar. Kembang api merah membentuk huruf V di langit malam. Setelah kejadian itu, pemimpin Api dari Utara, Sattler, segera menggelar rapat. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan berita bahwa ledakan hanyalah bagian dari rencana pembongkaran bangunan, sekaligus menyelidiki identitas sang teroris. Keesokan paginya, stasiun televisi menerima kiriman penuh topeng Guy Fawkes. Di saat bersamaan, V dengan rompi berisi bahan peledak menerobos masuk ke stasiun itu. Ia berhasil menguasainya dan menyiarkan pidato ke seluruh negeri. Ia mengatakan bahwa pemerintah Inggris tidak memberi rakyat kebebasan berbicara, padahal kebebasan itu punya kekuatan besar. Ia akan membuka mata rakyat akan kebenaran, bahwa pemerintah Inggris adalah rezim tirani yang kejam. Meski banyak orang marah, tak seorang pun berani bersuara karena mereka takut perang dan wabah penyakit. Ketakutanlah yang membuat rakyat kehilangan akal sehat dan bersandar pada Sattler. Jika kalian sama seperti aku, kata V, ingin mengubah semua ini, maka setahun dari sekarang, pada malam 5 November, datanglah bersamaku ke depan gedung parlemen. Malam itu akan jadi malam yang tak terlupakan. Pasukan khusus menyerbu stasiun TV untuk menangkap V. Namun, ia menipu mereka dengan menyuruh banyak orang memakai topeng sama seperti dirinya, membuat mereka bingung. V bertarung dengan senjata tajam, menewaskan banyak polisi, hingga akhirnya seorang petugas berhasil menodongnya dengan senjata api. Saat itu Eve menyemprotkan gas merika, membuat polisi lengah dan memberi kesempatan bagi V untuk menang. Menyadari Eve sudah terekam kamera pengawas dan akan jadi buruan, V membawanya yang pingsan ke tempat persembunyiannya. Eve melihat tangan V penuh luka bakar. V mengaku bahwa dulu ia pernah mengalami kebakaran hebat. Eve lalu bertanya, apakah kamu sungguh yakin meledakkan gedung parlemen bisa menyelamatkan Inggris? Siapapun yang muncul di jalan saat itu pasti akan ditangkap polisi rahasia. V menjawab, rakyat Inggris tidak seharusnya takut pada pemerintah. Justru pemerintah yang harus takut pada rakyatnya. Meledakkan parlemen hanyalah simbol. Simbol itu sendiri tak punya makna, tapi rakyat yang bersatu akan memberi arti padanya. Kemudian, V membunuh seorang mantan perwira sekaligus pembawa acara TV yang selama ini menjadi corong propaganda pemerintah. Diam-diam orang itu juga menjalankan bisnis obat-obatan kotor. Namun, media memberitakan kematiannya sebagai serangan jantung. Tentang catatan penahanan di camp itu, semua arsip sudah dimusnahkan. Eve mengaku bahwa ayahnya dulu seorang penulis. Ia sering berkata, seniman memakai kebohongan untuk mengungkap kebenaran, sementara politisi menggunakan kebohongan untuk menutupinya. Adiknya Eve dulu bersekolah di SD Saint Mary, namun meninggal akibat wabah virus Saint Mary. Setelah itu, orang tua Eve ikut berdemo dan akhirnya ditangkap polisi rahasia. Eve berusaha melarikan diri dari V. Ia berpura-pura ingin ikut rencananya, lalu menyamar sebagai gadis kecil untuk menjebak seorang uskup. Ia mengatakan kepada sang uskup bahwa V ingin membunuhnya, sekaligus berusaha melepaskan diri dari hubungan dengan V agar dilindungi. Namun, uskup itu ternyata bejat, hanya ingin memanfaatkan Eve. Saat itulah V datang, lalu meracuninya hingga mati. Di tengah kekacauan itu, Eve kabur dan bersembunyi di rumah rekan kerjanya, Gordon.
Ternyata Gordon juga menentang pemerintah Inggris. Di ruang rahasia rumahnya, ia menyimpan banyak barang terlarang. Eve kemudian tahu bahwa Gordon sebenarnya seorang gay, sesuatu yang tidak diterima di masyarakat Inggris saat itu. Karena itu, Gordon berpura-pura menjalin hubungan dengan Eve. Sementara itu, Finch, seorang penyidik, menemukan bahwa dari daftar tahanan camp, hampir semua telah dibunuh oleh V dengan bunga mawar yang selalu ditinggalkan di setiap jasad. Malam itu, V membunuh orang terakhir dalam daftar. Finch yang datang hanya menemukan buku catatan milik korban. Finch melaporkannya kepada Sattler, namun Sattler menolak kebenaran isi buku itu, bahkan melarangnya membicarakan isinya. Jika Finch melanggar, ia akan dituduh pengkhianatan. Dalam catatan harian itu tertulis bahwa 20 tahun lalu, sekelompok tahanan dibawa ke sebuah kamp penahanan. Nama-nama orang yang ada dalam daftar itu dijadikan bahan percobaan untuk penelitian virus mematikan. Para peneliti menggunakan para tahanan sebagai kelinci percobaan manusia. Sebagian besar meninggal akibat virus, sementara penelitian berjalan tanpa hasil berarti. Namun pada kelompok kedua, ada seorang tahanan di kamar nomor 5 yang meskipun terinfeksi, tetap berhasil bertahan hidup. Sel-sel darahnya mengalami perubahan aneh, yang membuat refleks dan sistem sarafnya menjadi luar biasa cepat. Ia kehilangan ingatan tentang siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Tetapi justru dialah yang menjadi kunci penelitian tersebut. Pada tanggal 5 November tahun itu, sebuah ledakan besar menghancurkan laboratorium. Dari kobaran api, tahanan kamar nomor 5 berhasil keluar hidup-hidup. Dialah yang kemudian dikenal sebagai V. Finch, sang penyidik, menghubungkan isi catatan itu dengan serangkaian wabah virus yang pernah terjadi di masa lalu. Ia menyusun teorinya, peristiwa wabah di sekolah dasar Saint Mary, dan berbagai kasus setelahnya kemungkinan besar bukan kebetulan, melainkan hasil rekayasa pemerintah Inggris sendiri. Sementara itu, Gordon membuat acara komedi di televisi yang secara terang-terangan menyindir Sattler, sang pemimpin, karena tidak mampu menangkap V. Malam itu juga, polisi rahasia menciduk Gordon. Eve yang berusaha melarikan diri lewat jendela juga akhirnya ditangkap. Dalam interogasi, ia diberitahu bahwa dirinya akan dijatuhi hukuman mati, kecuali mau bekerja sama untuk menangkap V. Namun, Eve menolak. Akhirnya ia dipenjara, rambutnya dicukur habis, dan hanya diberi makanan yang bahkan tikus pun enggan memakannya. Di dalam sel, Eve menemukan secarik kertas lusuh yang ditulis di atas tisu toilet. Surat itu ditulis oleh seorang perempuan bernama Valerie. Ia seorang lesbian yang dulu pernah membintangi banyak film dan suka menanam mawar merah Scarlet Carson di balkon rumahnya. Setelah Sattler berkuasa, para homoseksual ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Valerie tahu dirinya akan mati di sana, tapi ia yakin semangatnya akan tetap hidup. Maka ia menuliskan surat itu untuk siapapun yang kelak menempati selnya, berharap orang itu bisa bertahan dan mungkin melarikan diri. Eve terus bertahan dalam siksaan. Saat interrogator terakhir kali menanyakan apakah ia mau bekerja sama atau dieksekusi, Eve tetap memilih menolak. Anehnya, pintu selnya tidak pernah dikunci. Ia berjalan keluar mengikuti lorong, hingga akhirnya mendapati bahwa tempat itu bukanlah penjara sungguhan, melainkan halaman belakang rumah V. Ternyata selama ini, orang yang menginterogasinya adalah V sendiri. Eve marah besar, menuduh V menyiksanya. Namun V menjawab, "Kamu bisa saja menyerah, tapi kamu tidak melakukannya. Seniman menggunakan kebohongan untuk mengungkap kebenaran. Aku menciptakan kebohongan untuk membuatmu menemukan kebenaran. Kini kamu mengerti ada hal-hal yang lebih penting daripada hidup itu sendiri." Eve pun berdiri di bawah hujan deras, merasakan kebebasan baru, persis seperti saat V dulu melangkah keluar dari api. V tahu bahwa dendamnya mungkin akan mengantarkannya pada kematian, tetapi ia tetap memilih jalan itu. Di rumah V, Eve menemukan foto Valerie dan setangkai mawar Scarlet Carson. Rupanya Valerie memang benar-benar ada, dan surat yang ia tulis pertama kali sampai ke tangan V, lalu diteruskan hingga sampai ke Ivy. Eve berterima kasih pada V, kemudian pergi meninggalkan rumahnya. V hanya bisa berharap suatu hari ia bisa bertemu lagi dengan Eve. Menjelang tanggal 5 November, pemerintah Inggris menyiarkan propaganda di televisi, menggambarkan bahwa Amerika sedang kacau balau. Namun rakyat sudah tidak percaya lagi pada berita yang diputarbalikkan itu. Finch melanjutkan penyelidikannya. Dalam arsip wabah Saint Mary, ia menemukan bahwa ada 3 detektif yang tiba-tiba menghilang sehari setelah kejadian. Di sebuah ruangan
gelap, Finch berhasil bertemu dengan salah satu dari mereka. Orang itu bercerita bahwa Sutler, demi merebut kekuasaan, pernah merancang senjata biologi dengan dalih keamanan negara. Meski penelitian itu berakhir tragis, mereka berhasil mendapatkan virus, lalu menggunakan darah Fei Hiu untuk membuat obat penawar. Virus itu bukan ditujukan pada musuh, melainkan pada rakyat Inggris sendiri. Mereka menyerang beberapa fasilitas sipil, termasuk sekolah Saint Mary, lalu secara ajaib mengumumkan obat penawarnya dalam waktu singkat. Rakyat yang ketakutan memilih Sutler dalam pemilu, sementara para pejabat meraup keuntungan besar dari bisnis obat-obatan. Belakangan, Finch sadar bahwa detektif yang ia temui sudah meninggal 20 tahun lalu. Sosok yang ditemuinya tak lain adalah V yang menyamar. V kemudian mendekati Creedy, kepala polisi rahasia sekaligus orang nomor 2 di pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa Sutler sudah tidak mempercayainya lagi. Jika parlemen meledak, Creedy pasti dijadikan kambing hitam. Creedy yang licik sudah menyiapkan pasukannya sendiri untuk melawan Sutler. V mengancamnya dengan pisau, memaksa Creedy untuk bekerja sama, dan membawa Sutler keluar dari persembunyiannya. Tanggal 4 November, rakyat Inggris mulai turun ke jalan melakukan demonstrasi besar. Pemerintah menurunkan pasukan bersenjata untuk menekan massa. Malam harinya, V menari bersama Eve, lalu membawanya ke sebuah terowongan kereta bawah tanah yang sudah lama ditutup pemerintah. V menghabiskan 10 tahun untuk menggali jalan itu. Di dalamnya ia menyiapkan sebuah kereta penuh bahan peledak yang diarahkan langsung ke gedung parlemen. Namun V berkata bahwa ia tidak berhak menekan tombolnya. "Kamu membuatku sadar aku telah keliru," katanya kepada Eve. "Segalanya kini kuserahkan padamu. Termasuk kereta ini, V sendiri akan pergi menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang membuatnya menjadi monster." Ia tahu kemungkinan besar dirinya tidak akan kembali. Eve memintanya untuk tetap tinggal, tapi ia tetap bertekad. Akhirnya, Eve hanya bisa mengecup topengnya sebelum ia pergi. Sesuai janjinya, V menemui Creedy. Creedy membawa Sutler bersamanya. Tanpa ragu, Creedy menembak Sutler hingga tewas, lalu bersiap menghabisi V. Pasukan Creedy membawa senjata api, sementara V hanya bersenjata pedang pendek. Namun V sama sekali tidak gentar menghadapi kematian. Tubuhnya berkali-kali tertembus peluru, darah bercucuran, tetapi ia tidak langsung roboh. Dengan sisa tenaga, V menggunakan pedang pendeknya membantai seluruh pasukan Creedy satu persatu. Creedy terkejut melihat V masih hidup meski penuh luka tembak. Ia bertanya, "Kenapa kau belum mati juga?" V menjawab lirih, "Peluru tidak bisa membunuh sebuah gagasan." Setelah itu, ia menghabisi Creedy. Dengan tubuh penuh luka dan baju zirah yang bolong, V menyeret langkahnya pulang kepada Eve. Dalam kondisi sekarat, ia menyatakan perasaannya padanya, lalu menghembuskan napas terakhir di pelukan Eve. Tak lama, Inspektur Finch datang ke terowongan kereta bawah tanah. Ia menodongkan senjata, memperingatkan Eve agar tidak menekan tuas peledak. Namun, Eve yakin pada kata-kata V bahwa Inggris tidak membutuhkan sebuah gedung, melainkan sebuah harapan. Di luar parlemen, puluhan ribu rakyat sudah memenuhi jalan. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan topeng Guy Fawkes, berjalan bagaikan satu sosok raksasa yang tak terbendung. Tepat tengah malam, lonceng berdentang. 5 November pun tiba. Finch akhirnya menurunkan senjatanya. Eve menarik tuas, menggerakkan kereta yang dipenuhi bahan peledak. Tubuh V yang terbujur kaku ikut terbaring di dalamnya. Dengan diiringi musik, kereta itu melaju ke arah gedung parlemen dan meledakkannya. Sambil menyaksikan ledakan, Finch bertanya, "Sebenarnya V itu siapa?" Eve menjawab, "Dia adalah Edmond Dantes. Dia adalah ayahku, ibuku, saudaraku, temanku. Dia adalah dirimu dan dia juga aku." Gedung parlemen pun runtuh dalam dentuman dahsyat. Di langit malam, kembang api merah menggambar huruf V, tanda kemenangan rakyat. Film ini berjudul V for Vendetta, disutradarai oleh James McTeigue. Ceritanya diadaptasi dari sebuah novel grafis berjudul V for Vendetta karya Alan Moore dan David Lloyd, yang menceritakan tentang seseorang yang berinisial V yang berjuang untuk menghancurkan rezim pemerintahan otoriter di Inggris. Sosok V sebagai pribadi penuh pesona, elegan, cerdas, lincah, romantis, idealis, dan penuh cita-cita. Namun, ia juga sosok yang kejam, menentukan sendiri keadilan dan kejahatan
kejahatan serta menyembunyikan luka batin mendalam. Pemerintah Inggris digambarkan sangat busuk, dengan Sattler sebagai pemimpin licik yang akhirnya menemui akhir tragis. Kisah ini memang menampilkan revolusi dengan nuansa romantik, padahal kenyataannya setiap revolusi selalu disertai darah dan kekerasan. Film ditutup dengan ledakan spektakuler, namun tidak memperlihatkan kesulitan besar yang akan datang setelahnya. Masa transisi, kekacauan, bahkan potensi tirani baru. Secara keseluruhan, V for Vendetta bercerita bukan hanya tentang dendam, tetapi juga tentang harapan, cinta, serta pencarian jati diri. V adalah sosok penuh kontras, tampak lucu dan teatrikal di luar, namun menyimpan kedalaman jiwa di dalam. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, berikan komentar, dan bagikan. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya. Thank you.